Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, dilihat dulu di bawah bangkunya ada sampah nggak? Oke, dia tidak ada. Sebelumnya kita bapak absen dulu ya. Oke. Saya Hasan. Hadir. Anissa Lala. Anissa, mana Anissa? Hadir. Iklimah. Hadir. Abdul Salam. Hadir, Pak. Puput. Nah, masuk semua ya. Baik, materi kita pada siang hari ini itu tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, untuk mana kapurnya? Kapurnya? Oh, ya, kasih ya. Lihat nih, yang dulu. Materinya tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Buka buku dulu. Baca tuh temanya. Buka bukunya, catat dulu temanya. Ya. Sudah, Bapak. Ya, sambil nulis, sambil dengerin ya. Oke, sebelumnya Bapak kasih gambar dulu nih tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu ajaran pokok dari agama kita, yakni agama Islam, bahwa Tuhan Maha Adil, maka setiap orang pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan ada pertanggungjawaban. Dan sekecil apapun perbuatan yang kejahatan yang kita lakukan, itu juga akan ada balasan. Nah, perilaku tanggung jawab ini harus diterapkan di mana saja kita berada, bukan hanya di rumah, akan tetapi seperti di sekolah, di masjid, tempat ngaji dan lain-lainnya. Di pondok.
dan oleh karena itu kita wajib bertanggung jawab atas segala bentuk apapun yang telah kita perbuat. Nah, misalkan nih, siapa tadi? Abdul Salam membuat masalah, misalkannya mencuri kan. Nah, Abdul Salam harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bertanggung jawabnya seperti apa, Pak? Nah, seperti misalkan minta maaf, misal Abdul Salam mencuri misalnya, langsung minta maaf sama orang yang mencuri barangnya. Nah, itu namanya tanggung jawab, bukannya lari. Nah, itu. Nah, tanggung jawab juga merupakan sesuatu yang mendampingi hak asasi manusia sejak lahir. Nah, dapat kita lihat bahwa tanggung jawab mengandung dua unsur kata, yaitu menanggung dan menjawab. Nah, menanggung sendiri itu artinya kita memikul sesuatu, baik nyata ataupun tidak. Sedangkan menjawab adalah sesuatu hasil yang mutlak dari sebuah reaksi manusia dalam merespon sesuatu di sekitarnya. Nah, apapun perbuatan kita dalam reaksi kita atau merespon terhadap lingkungan sekitar kita, itu menjawab. Dapat diartikan bahwa tanggung jawab adalah sesuatu yang ditanggung dan harus dilakukan oleh manusia, baik terlihat maupun tidak. Tanggung jawab sendiri erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setiap dalam kehidupan sehari-hari kita harus bertanggung jawab. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa tanggung jawab nih? Ada yang tahu enggak? Hah? Nah, mencuri rambutan misalkan. Duit. Tanggung jawabnya seperti apa? Minta maaf. Minta maaf kan, tadi Bapak udah bilang kan? Kita harus minta maaf. Misalnya Abdul Salam mencuri rambutan punya Abdul Azam. Nah, tapi Abdul Salam ini memiliki rasa tanggung jawab. Minta maaf sama Abdul Azam, terus dikembalikan. Oh, udah masuk perut, Pak. Gimana, Pak? Ganti dengan uang. Enggak apa ya. Terus contohnya lagi, Tuhan menciptakan manusia ke dunia dan memberikan hak untuk hidup, namun manusia tersebut harus taat dan mematuhi larangannya agar tetap selamat. Nah, kita semua secara pribadi juga memiliki tanggung jawab. Nah, masing-masing kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk mentaati Allah. Nah, jadi kita harus tanggung jawab atas diri kita sendiri nih. Gimana cara kita mentaati Allah? Jika kita tidak mentaati Allah misalnya, nah yang bertanggung jawab itu kita sendiri yang akan menerima akibatnya kelak. Terus tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, karena materi kita ini udah masuk materi ya. Tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga yaitu tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan dan keselamatan. Nah, kita ini kan punya keluarga nih masing-masing kan. Abdul Azam ada keluarga, Abdul Salam ada keluarga, Anissa ada keluarga kan? Ada enggak? Nah, siapa keluarga tuh? Ada ibu. Ada siapa lagi? Ayah. Ada siapa lagi? Kakak. Ada siapa lagi? Adik. Siapa lagi? Bibi, paman dan lain-lain. Nah, itu namanya keluarga ya. Nah, jadi Azam, Abdul Salam dan yang lain bisa juga itu memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya tadi. Tanggung jawabnya seperti apa, Pak? Nah, tanggung jawabnya itu, nah di sini dijelaskan bahwa tanggung jawabnya itu seperti misalkan adiknya Azam nakal. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Azam. Gimana cara tanggung jawabnya? Dibilangkan. Nah, dikasih tahu, ada yang tidak boleh nakal-nakal. Misalkan adiknya Azam mencuri misalkan. Nah, Azam datang pergi
minta maaf sama orang itu, karena adiknya kan nggak tahu kan, Azam yang minta maaf karena Azam tanggung jawab juga terhadap adiknya. Itu ya. Nah, di dalam surah At-Tahrim, perhatikan dulu sini, jangan ngeliat lain. Di dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, dan menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, api neraka. Takut nggak sama api neraka tuh? Takut. Takut kan? Yang mana nanti di neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan Batu. Betul. Jadi kita yang punya keluarga, kita harus jaga nih keluarga kita, adik kita, kakak kita, ibu, bapak. Misalkan adiknya enggak sholat, enggak pandai sholat, maka kita harus ngajarin. Terus misalkan ada kakaknya enggak sholat, nah kita harus tegur, suruh sholat. Tapi nyuruhnya enggak usah kasar, harus pelan-pelan ya, tidak amanah kakaknya. Itu. Pokoknya kita dalam satu keluarga itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada yang penting ini dicatat ya. Nih, Ibnu Katsir setelah menulis ayat At-Tahrim, beliau juga menukil pendapat yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah ketika Nabi mengharamkan atas dirinya, yaitu Maria al-Qibtiyah. Tapi kemudian beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah Nabi mengharamkan atas dirinya madu. Itu. Kemudian Syekh Utsaimin menguatkan pendapat yang mengatakan sebab turunnya ayat ini adalah Nabi SAW mengharamkan atas dirinya madu. Nah, jadi sebab turunnya ayat ini pada kala itu adalah disebabkan Rasulullah pada saat itu mengharamkan kepada dirinya untuk minum madu, ya. Nah, melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepadanya agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Yang sudah dijelaskan kan? Ayatnya gimana, Pak? Nah, ini ayat ini daftar nih, kalau bisa nih, ayat ini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, itu itu. Ku anfusakum wa ahlikum nar nih. Masukkan ya. Ku anfusikum artinya yaitu jagalah diri dari kalian masing-masing dan juga keluarga kalian dari api neraka. Seperti yang tadi Bapak bilang kan, kalau ada kakaknya nggak sholat, nanti diimangin, adiknya nggak sholat, nanti diajarin, begitu ya. Pokoknya kita saling menjaga, kakak begitu juga sama adiknya, lebih-lebih orang tua terhadap anaknya. Dalam ayat ini firman Allah ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu memerintahkan mereka menjaga dirinya dari api neraka, karena api neraka bahan bakarnya dari manusia dan ya. Nah, itu tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, kenapa
Karena hanya sholat yang mendekatkan kita kepada Allah. Kan di sini disuruh taat kita kan. Karena kalau kita udah rajin sholat, insya Allah kita akan masuk surga, akan jauh dari api neraka. Itu ya. Nah, di dalam sholat terkandung nilai-nilai pendidikan yang luhur yang dapat membina seseorang menjadi dewasa dalam segala hal. Nah, nilai tersebut antara lain nih, catat juga nih. Yang pertama, sholat menanamkan sikap selalu dekat kepada Allah. Nah, sholat menanamkan sikap selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, sholat menanamkan sikap disiplin, sikap peduli terhadap kawan. Ulang ya, yang pertama ya, sholat menanamkan sikap selalu dekat dengan Allah. Sholat menanamkan sikap selalu dekat dengan Allah. Nah, nanti Bapak tanya lagi nih, kalau yang tahu nanti. Sudah. Yang kedua, sholat menanamkan sikap disiplin. Sholat menanamkan sikap disiplin. Sikap disiplin. Yang ketiga, sholat menanamkan sikap kebersamaan. Sholat menanamkan sikap kebersamaan. Belum catat ya. Nanti setelah ini dari pembelajaran nanti akan Bapak tanya lagi, yang tahu nanti akan Bapak kasih hadiah ya. Jangan enggak nulis berarti enggak dapat nanti. Sudah? Sholat menanamkan sikap kebersamaan, sudah ya. Yang keempat, sholat menanamkan sikap selalu bersih. Sholat menanamkan sikap selalu bersih. Yang kelima, terakhir nih, sholat menanamkan sikap patuh kepada atasan, kepada Allah. Nah, sholat menanamkan sikap patuh kepada Allah. Menanamkan sikap patuh, menanamkan sikap patuh kepada atasan, patuh kepada atasan. Ya. Oke, Bapak jelasin ya dari pertama tadi ya. Nilai-nilai antara lain dalam sholat, yang pertama itu sholat menanamkan sikap selalu dekat dengan Allah. Nah, jika kita udah sering sholat, keluarga kita sering sholat, maka kita akan mendapatkan nilai, yaitu dekat dengan Allah. Yang kedua, sholat juga menanamkan sikap disiplin. Nah, dari mana Bang? Pak, kok sholat bisa menanamkan sikap disiplin? Karena kalau kita mau sholat kan kita harus wudu. Di wudu kita diajarkan cuci muka, pertama kan? Cuci muka, basuh nah, itu rambut. Dan terakhir apa? Kaki. Nah, sholat ada waktu-waktu satu hari, sholat wajib. 5 waktu kan? Nah, kalau kita sering sholat, maka kita akan timbul sikap disiplin. Bangun
subuh, kalau sholat subuh kan, bangun subuh langsung cuci muka, ngambil wudhu. Nah, maka kalau itu udah biasakan sholat, maka kita akan timbul sikap disiplin. Nah, setelah kita udah sering sholat, terus kita akan berusaha mengajak teman kita yang nggak sholat. Nah, ajak kawan yang nggak sholat, yuk sholat yuk. Nah, disitulah juga timbul sikap yaitu peduli. Nah, kalau orang udah biasa sholat, maka dia akan peduli terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, sholat menanamkan sikap kebersamaan. Nah, karena di dalam sholat ada sholat berjamaah, sama-sama kan. Nah, yang terakhir itu sholat menanamkan sikap patuh pada atasan. Nah, jadi orang yang sholat itu maka akan timbul dalam dirinya yaitu sikap patuh. Kalau udah terbiasa sholat, maka dia juga akan enak patuh terhadap pimpinan yang lainnya. Gitu ya. Terus sikap berikutnya yang perlu ditanamkan kepada anak adalah sifat sabar. Nah, ini untuk orang tua. Orang tua harus menanamkan sikap sabar terhadap anaknya. Karena segala perbuatan anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Terus terutama dalam melaksanakan sholat, karena memang sholat itu adalah berat kecuali bagi orang yang jiwanya telah khusyuk. Nah, misalkan ini orang tuanya nyuruh azam tidak mau sholat, disuruh dipukul pun masih tidak mau sholat, maka harus sabar. Karena demi untuk menyuruh azam itu sholat. Di samping itu juga perlu ditanamkan pula sifat sabar dalam menjalani perintah yang lain. Nah, perintah yang lain seperti apa selain sholat? Apa perintah selain sholat apa? Puasa. Apa lagi? Ibadah perintah. Zakat. Bayar zakat. Nah, kan ada hukum Islam tuh yang hukum iman. Hukum Islam, ada berapa hukum Islam? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Zakat. Kok zakat? Syahadat. Sholat. Zakat. Puasa. Nah, jangan balik. Ada yang pertama itu syahadat, yang kedua sholat. Nah, kita sholat tadi kan. Terus ada puasa. Kapan puasa nih? Bulan Ramadan. Itu puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnahnya banyak ya. Terus habis puasa zakat. Nah, di bulan Ramadan itu nanti ada waktunya kita bayar zakat. Namanya zakat fitri. Fitrah sama baru lebaran kan. Nah, yang terakhir itu naik haji bagi yang mampu. Nah, maksud dari ungkapan itu adalah bahwa yang diminta Allah dari manusia adalah ibadah dan takwanya. Nah, bukan balasan rezeki seperti yang diminta oleh para pembesar manusia dari bawahannya. Jadi Allah menciptakan kita ke dunia ini, Allah hanya meminta ketakwaan dari kita. Allah hendak minta balasan rezeki. Misalkan Allah kasih rezeki azam nih. Azam dikasih motor misalkan, itu kan rezekinya dari Allah. Azam banyak duit misalnya. Nah, Allah nggak minta Azam harus balikkan rezeki seperti itu juga ke Allah. Akan tetapi Allah cuma minta ketakwaan. Gimana ketakwaannya tuh? Sholat. Nah, tadi itu sholat. Kalau waktunya bulan puasa Nah, jangan yang lain puasa, Azam ada nggak puasa pula kan? Nah, begitu ya. Dan tuntutan ibadah serta ketakwaan pun bukan berarti bahwa Allah memerlukan ibadah dan ketakwaan. Nah, Allah juga bukan berarti memerlukan ketakwaan dari kita.
Sebab Allah akan tetap besar dan agung meskipun tak seorang pun menyembah dan mengabdi padanya. Jadi bukan berarti Allah itu minta ketakwaan dari kita. Allah tuh butuh ketakwaan atau ibadah dari kita, enggak. Walaupun kita enggak, misalkan nih azam dikasih rezeki, azam enggak mau takwa kepada Allah, enggak apa, Allah tetap agung. Allah tetap maha besar. Allah tidak akan turun sedikit pun, itu ya. Nah, selanjutnya pahala ibadah akan diterima pula nanti di akhirat. Nah, itu rajin sholat, keluarga kita diajak sholat semuanya itu karena itu tanggung jawab kita kan. Nah, nanti kita akan mendapat balasan di akhir. Nah, gitu. Terus tugas seorang kepala keluarga bagi putra putrinya dan anggota keluarganya antara lain. Siapa kepala keluarga nih? Siapa kepala keluarga? Ada yang tahu enggak? Ayah atau bapak. Itu kepala keluarga ya. Nah, tugas ayah atau bapak itu yang pertama itu mengajar mereka untuk melaksanakan sholat sejak dini. Nah, nanti udah bapak jelaskan juga kan tanggung jawabnya. Jadi bapak harus mengajari Azam, Khairul, Anissa untuk sholat. Itu. Karena itu semua merupakan tanggung jawab ayah. Yang kedua, menanamkan sifat sabar kepada mereka dalam melaksanakan sholat. Udah tadi kan. Yang ketiga, memberikan pengertian kepada mereka bahwa manfaat sholat adalah untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kalau kita udah rajin sholat, itu manfaatnya kembali ke kita. Oke. Pemimpin bagi segala, bahwa hakikatnya manusia itu adalah pemimpin bagi segala hal yang ada di bawah wewenang sesuai dengan tingkat dan kedudukan masing-masing, mulai dari pemimpin formal dan pemimpin non formal. Dengan demikian semua orang harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kita semua di sini ini adalah seorang pemimpin. Nah, misalpun kita bukan pemimpin dari sebuah desa ataupun kampung, tapi kita juga memimpin diri kita pribadi. Nah, jadi kita harus mempertanggungjawabkan itu ya. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Ada. Tidak ada. Nah, bang, tadi bapak udah bilang kan, bapak mau sedikit mengulang nih. Siapa yang tahu nanti akan dikasih hadiah. Coba diulang tadi yang nyatet nih. Nilai-nilai dalam sholat itu apa saja? Coba yang tahu. Hah? Suci? Udah tadi kan bapak udah bilang tadi. Baca. Coba angkat tangan yang tahu. Tidak pakai hadiah nih pulangnya. Yuk, nggak boleh takut. Saya Pak, gitu, langsung maju di sini. Sebutkan. Pak, siapa yang mau? Yuk. Siapa yang nyata tadi? Nah, maju, coba bacakan. Nilai-nilai dalam sholat. Nah, apa baca ke depan. Nggak usah malu, harus berani. Kalau malu nggak dapat hadiah nanti nih. Yuk. Siapa nih namanya nih? Puput, ayo Puput yuk. Nah, karena Puput sudah nulis, Puput harus bertanggung jawab atas tulisannya. Tidak boleh enggak kan? Kan Puput nulis kan? Nah, coba bacakan. Bacakan di depan yuk. Nah, kawan-kawannya. Nilai-nilai dalam sholat antara lain gitu. Salat menanamkan sikap selalu dekat dengan Allah. Dua, salat yang menanamkan sikap disiplin. Tiga, salat menanamkan sikap kebersamaan. Empat, salat menanamkan sikap selalu bersih. Lima, salat menanamkan sikap patuh kepada atasan. Baik. Nah, siapa lagi yang banyak? Nyatat. Nah, ini nyatat tak tadi? Nah, harus tanggung jawab. Nah.
kan udah bapak bilang tadi. Segala pengobatan harus ditanggung jawabkan. Yuk, Iin bacakan nilai-nilai dalam sholat. Yang pertama, Satu, sholat menanamkan dekat kepada Allah. ya. Yang kedua, Dua, menanamkan disiplin. ya. Yang ketiga, Menanamkan sikap kebersamaan. yang keempat, Mer- menanamkan. Menanamkan sikap selalu bersih. Yang kelima, Sholat menanamkan sikap patuh kepada. patuh kepada atasan. Oke, baik, jangan diukur. Nah, karena bapak tadi bilang yang nulis harus mempertanggungjawabkan tulisannya, dan yang tidak nulis harus mempertanggungjawabkan perbuatannya juga. Nah, yang tidak nulis nih banyak nih kan? Nih, jadi tanggung jawabnya apa nih? Nah, bapak panggil satu-satu ya dulu ke depan yuk. Dari ujung sana, siapa nih? Salam di depan. Nah, Salam nggak nulis, Salam harus bisa jawab pertanyaan dari bapak ya. Nah, saya tawa. Nih, jawab nih. Rukun Islam tadi ada berapa? 5. Ada 5. Sebutkan rukun Islam yang ketiga. Yang ketiga. Zakat. Hah? Betul kan yang ketiga zakat? Yang nomor 3 apa? Nah, ya, sabar kan? Yang nomor 3 puasa. Coba sebutkan semuanya dari pertama. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dah itu. Kalau tidak tahu nanti dihukum ya. Ini siapa nih? Hasan. Jom Hasan. Hasan harus tanggung jawab kan? Kita perhatikan. Nah, ini namanya tanggung jawab. Hasan apa tak pakai seragam nih? Nah, tanggung jawab nih Hasan nih. Mana seragamnya? Enggak ada kemana? Dijual? Dibuang? Kemana Azam? Dicuci? Tanya nih. Apa tadi tema kita pembelajaran kita hari ini? Tentang apa? Tentang sholat. Sama tadi itu penjelasan. Tentang apa tadi? Nah, tentang apa ya? Tuh baca tuh papan tulis tuh, coba lihat papan tulis. Nah, baca, ring-ring. Tentang jawab. Tanggung jawab Jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, gitu ya. Dah, duduk, tenang. Bisa, ya maju bisa. Tanggung jawab nih yang tidak nyata. Nih bacakan nih ayat tadi nih. Bisa enggak bacakan? Nah, baca bismillah dulu, bacakan nih. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Baca bismillah. Ku anfusakum wa Dah, yuk, kembali ke tempatnya semua. Jam 6. Jadi seperti itu ya, bagi tanggung jawab ya. Tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat. Oke, baiklah, sebelum tutup, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pulang. Salaman dulu dari atas, nak. Sudah. Nanti jangan dua yang jawab tuh nanti. Bukan boleh kok.